Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kabar kalian baik ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik, tepatnya pada tema 5 subtema 2. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa dulu ya, agar ilmu yang nanti kita dapat bisa bermanfaat dan gampang dimengerti. Doa dimulai. Selesai. Mari kita lanjut ke pelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini: menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Selanjutnya, mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dalam kegiatan sehari-hari. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian ini gambar siapa? Ya, benar. Ini adalah gambar Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Sulawesi Selatan 12 Januari 1631. Beliau merupakan Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional. Agar kalian lebih mengenal Sultan Hasanuddin, berikut teks yang bisa kita baca bersama-sama. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Goa Tolo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka, Latenri, Latalerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia wilayah timur untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas. Bahkan pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks wilayah pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah membaca teks tersebut, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Mari kita jawab bersama-sama. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dari Makassar. Beliau memiliki julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin
berperang melawan Arupalaka, yaitu Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar. Kalian bisa menambah informasi tentang Sultan Hasanuddin dari bertanya kepada orang tua dan membaca dari sumber lain. Informasi lain yang sudah kalian dapat bisa kalian tulis di buku paket tema 5 halaman 70. Nah, ditulis di sini ya. Perlu kalian ketahui, pada zaman dahulu, pahlawan untuk berkomunikasi tidak menggunakan handphone seperti kita sekarang ini. Mereka menggunakan cahaya matahari dan cermin untuk berkomunikasi dengan kode yang telah disepakati. Seperti ini contohnya. Mempersiapkan kaca cahaya matahari. Mereka biasanya menggunakan pantulan ini untuk berkomunikasi. Contohnya seperti pantulan cahaya ini diputar-putar 3 kali, maka tandanya untuk berkumpul di wilayah itu. Pantulan cahaya ini termasuk juga sifat-sifat cahaya, yaitu sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Berikut sifat-sifat cahaya yang lainnya yang bisa kita pelajari, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya mampu menembus dan melewati benda bening seperti kaca, air jernih, botol bening, dan lain-lain. Contohnya seperti di gambar. Selanjutnya, cahaya merambat lurus. Jika kita berada di suatu ruangan yang terdapat sebuah celah dari luar, tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Bila diperhatikan, cahaya itu lurus tidak bengkok, seperti di gambar. Selanjutnya, sifat cahaya dapat dibiaskan. Contohnya seperti di gambar. Apabila cahaya merambat melalui 2 zat yang kerapatannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Sifat cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contoh alami dari peristiwa ini adalah terbentuknya pelangi. Ya, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.